pertama yang saya bawakan yaitu definisi dan prinsip dalam algoritma greedy. Nah, definisi algoritma greedy adalah metode pemecahan masalah yang membuat keputusan lokal terbaik pada setiap langkah dengan asumsi bahwa ini akan menghasilkan solusi optimal secara global. Prinsip utamanya ada substruktural optimal. Solusi masalah besar dapat dibangun dari solusi sub masalah. Kemudian ada greedy choice property. Keputusan terbaik di setiap langkah menghasilkan solusi global yang lebih optimal. Guys, berikut beberapa karakteristik utama algoritma greedy. Yang pertama, algoritma ini umumnya lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan metode lain seperti pemrograman dinamis. Karena hanya fokus pada keputusan lokal tanpa perlu mengevaluasi semua kemungkinan. Yang kedua, keputusan yang telah diambil tidak dapat diubah pada langkah-langkah berikutnya. Setiap pilihan bersifat final dan mempengaruhi solusi akhir. Kemudian pada setiap langkah algoritma ini memiliki opsi yang tampak paling baik atau optimal saat itu tanpa mempertimbangkan efek di masa depan. Terima kasih. Slide yang berikutnya yaitu penjelasan masalah. Diberikan yang pertama pekerjaan dan atribut. Ada ID identitas, deadline tenggat waktu, profit keuntungan jika pekerjaan selesai tepat waktu. Yang kedua, jumlah slot waktu terbatas di mana setiap pekerjaan membutuhkan tepat satu waktu. Yang berikutnya yaitu tujuan, menentukan aturan pekerjaan sehingga total keuntungan atau profit memiliki maksimal dengan tepat memenuhi batas waktu atau deadline. Langkah-langkah algoritma. Yang pertama, urutkan pekerjaan berdasarkan keuntungan secara menurun. Yang kedua, alokasikan pekerjaan ke slot waktu terakhir yang masih tersedia. Yang ketiga, ulangi hingga semua pekerjaan yang telah diperiksa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja algoritma greedy yang dilihat dari algoritma deskripsi. Yang pertama, pada input masukan terdapat N untuk jumlah pekerjaan, job untuk daftar pekerjaan, ID untuk identitas pekerja, deadline dan profit. Untuk keluaran terdapat dua yaitu urutan pekerjaan dan total keuntungan. Langkah-langkah algoritmanya yang pertama, kita harus mengurutkan pekerjaan berdasarkan profit menurun. Contohnya jika pekerjaan memiliki profit 100, 50 dan 20, maka urutan pekerjaannya adalah 100, 50 dan 20. Yang selanjutnya, tentukan jumlah slot waktu maksimum. Cari tenggat waktu terbesar dari semua pekerjaan. Contohnya jika pekerjaan memiliki tenggat waktu 2, 1, 3, maka max slotnya itu ada 3. Selanjutnya, buat array slot sebesar max slot dan isi semua elemen dengan false untuk menunjukkan bahwa semua slot waktu masih kosong. Contohnya jika max slot 3, maka elemennya pasti ada 3 false. Selanjutnya, siapkan array untuk menyimpan urutan pekerjaan. Buat array urutan pekerjaan sebesar max slot dan isi dengan string kosong untuk menunjukkan belum ada pekerjaan yang dijadwalkan. Seperti tadi pada maslot untuk isi semua dengan false, tetapi kalau di sini untuk string kosong, jadi ada 3 string kosong. Inisiasi total keuntungan ke 0, variabel keuntungan diatur ke 0 untuk menghitung total profit pekerjaan yang dijadwalkan. Selanjutnya ada iterasi pekerjaan berdasarkan urutan profit, itu untuk setiap pekerja dalam array yang telah diurutkan. Yang pertama, A, cetak slot waktu dari akhir tenggat waktu pekerjaan dari saat hingga awal slot 0. Jika ada slot kosong dalam jangka waktu tersebut, lakukan tandai slot dengan true. Situ masukkan pekerjaan ke dalam array urutan pekerjaan pada slot tersebut dan tambah profit pekerjaan ke total keuntungan. Hentikan pencarian untuk pekerjaan itu karena sudah dijadwalkan. Lalu kembalikan hasil. Setelah semua pekerjaan diproses, kembalikan urutan pekerjaan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam implementasi codingan, atau saya akan menjelaskan codingannya dan serta bagaimana cara proses jalannya codingan sesuai dengan algoritma greedy yang telah kami paparkan sebelumnya.
Nah, di sini kita akan masuk dalam penjelasan codingannya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam implementasi kodenya ya. Oke, mari. Oke teman-teman, pada header yang pertama di sini saya menggunakan iStream yang dimana kita telah pelajari bahwa iStream ini dia akan menerima input yang kita masukkan, terus dia akan mengeluarkan output atau hasil dari input atau codingan yang telah kita masukkan dalam bungkusan kode di dalam ini. Nah, seperti itu. Intinya dia iStream ini untuk include iStream ini untuk dia menghasilkan input dan output. Kemudian vektor. Baik teman, di sini saya gunakan vektor untuk sebagai dynamic array, atau kita tidak perlu menentukan ukuran array sebelumnya. Nah, vektor ini untuk ukuran array bisa berubah secara dinamis saat program sedang berjalan. Tuh. Kemudian ada algoritma. Nah, fungsi header file ini menyediakan berbagai algoritma standar di C++ atau semua library atau pustaka algoritma standar yang ada di C++, seperti pencarian, pengurutan, dan manipulasi, serta pustaka-pustaka lainnya yang menyangkut dengan algoritma untuk dalam pengolahan data. Mungkin itu 3 penjelasan untuk include bagian header. Sekarang kita masuk dalam kode utamanya. Nah teman-teman, kemudian yang kedua ada kode utamanya, yaitu struktur job atau struct job. Nah, fungsi ini untuk membuat sebuah struktur data yang menyimpan informasi tentang sebuah pekerjaan, seperti ID pekerjaan, tenggat waktu atau deadline, terus profit atau keuntungan. Nah, kenapa di depan deadline dan profit ini saya menggunakan int? Nah, int ini digunakan sebagai integer atau nilai-nilai untuk nilai bulat. Jadi nanti hasilnya berupa angka. Mungkin seperti itu penjelasan untuk struct job. Sekarang kita masuk di codingan yang kedua, ketiga. Nah teman-teman, di codingan yang ketiga ini saya menggunakan bool compare. Nah, fungsi ini digunakan untuk membandingkan dua pekerjaan berdasarkan keuntungan, mana keuntungan yang lebih besar akan diprioritaskan. Dimana yang seperti yang kita ketahui bahwa algoritma greedy ini menjelaskan kita tentang keserakahan bahasanya ya. Jadi dimana yang intinya yang keuntungan lebih besar itu dia akan diutamakan atau lebih diprioritaskan lah. Nah seperti begitu.
Oke, mungkin itu penjelasan tentang fungsi bool compare. Sekarang kita masuk dalam codingan yang keempat. Ini job scheduling. Nah, di mana fungsi ini akan menerima daftar pekerjaan dan jumlah slot waktu yang tersedia, dan pekerjaan akan diurutkan terlebih dahulu berdasarkan keuntungan yang paling besar, yang terbesar. Oke teman-teman, pada kode ini kita membuat dua array dengan menggunakan slot dan job sequence, di mana fungsinya fungsi slot ini menandakan slot waktu mana yang sudah terisi dengan nilai true, berarti slot sudah terisi, atau kolom menandakan kolom yang sudah terisi atau pekerjaan yang telah terisi. Sedangkan job sequence ini menyimpan ID pekerjaan yang dijadwalkan setiap slot waktu. Nah, sedangkan total profit ini fungsinya untuk menghitung total keuntungan yang didapat. Mungkin gitu 3 fungsi kode yang telah saya jelaskan, yang telah saya isi. Oke, sekarang kita masuk dalam kode yang berikut. Selesaikan kodenya, dan sekarang kita coba menjalankan kodenya ya.
keuntungan 80 sedangkan yang E 70. Jadi jika waktunya bersamaan, dia tidak akan mengambil keuntungan yang lebih kecil, dia akan mengambil keuntungan yang lebih besar. Jadi kurang lebih begitu kesimpulan dari kode kami. Jika Pak dan teman-teman memiliki pertanyaan, saran dari kode yang telah saya jelaskan, mungkin bisa ditanyakan lewat kolom komentar pada laman YouTube kami. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya dari teman kelompok saya. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini adalah algoritma greedy ini adalah metode sederhana yang membuat keputusan terbaik secara lokal untuk menghasilkan solusi global optimal. Dalam penjadwalan pekerjaan, algoritma ini mengurutkan pekerjaan berdasarkan profit menurun, lalu mengalokasikan pekerjaan ke slot waktu terakhir yang tersedia untuk memaksimalkan total keuntungan dalam mematuhi tenggat waktu.